meningkat, 6.000 lebih masyarakat Provinsi Jambi lakukan mudik lebaran. Satu hari jelang Idul Fitri 1445 Hijriah, ribuan pemudik padati Pelabuhan Nipah Panjang. Mendekati momen Lebaran 2024, harga daging sapi di Pasar Kramat Tinggi naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda di Jambi hari ini untuk edisi Minggu 7 April 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Zed Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Menggali informasi Jambi hari ini, saudara, dalam segmen Mudik Asik 2024, 6.000 lebih masyarakat meninggalkan Provinsi Jambi untuk pulang kampung. Jumlah itu meningkat sekitar 75% dibandingkan arus mudik pada tahun lalu. Mobilisasi masyarakat pada arus mudik Lebaran tahun 2024 cukup signifikan. Tercatat ada sekitar 6.000 lebih masyarakat meninggalkan Provinsi Jambi untuk pulang kampung. Jumlah itu meningkat sekitar 75% dibanding puncak arus mudik pada tahun 2023. Peningkatan itu terjadi karena tidak adanya pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat seperti 2 tahun lalu akibat COVID-19. Meski melonjak drastis, namun kepadatan arus lalu lintas di Provinsi Jambi masih tetap aman dan lancar. Tidak ada kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan lintas pada puncak arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Lancar ya, karena memang kami sudah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Dapat kami laporkan bahwa terkait dengan data kami yang sudah kami lakukan di Jambi ini, yang keluar Jambi sampai dengan hari ini itu kurang lebih sekitar 6.476 atau naik sekitar 75% dari tahun kemarin. Untuk menjamin keselamatan penumpang saat arus mudik, BPTD Provinsi Jambi rutin melakukan ram cek angkutan mudik. Angkutan mudik yang melakukan keberangkatan harus sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi lainnya. Joko Teferi Jambi melaporkan. Ya, saudara, satu hari jelang Idul Fitri, arus mudik di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Bungo terpantau meningkat. Peningkatan terjadi karena kendaraan pada malam hari. Arus mudik di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Bungo menuju Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat terpantau meningkat. Peningkatan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terjadi pada malam hari. Kepala Pospam Terminal Tipe A Bungo, Sarjius, memprediksi puncak arus mudik yang melintasi Kabupaten Bungo akan terjadi pada sore hingga malam hari ini. Untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas, pihaknya akan melakukan berbagai upaya, salah satunya menyiagakan petugas jaga. Arus mudik dari angkutan bus, angkutan penumpang, itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan. Di perkisaran lebih kurang 30% dari tahun sebelumnya. Sarjius mengimbau seluruh pemudik yang melintas di Jalinsum, Kabupaten Bungo untuk lebih berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti papan penunjuk situasi yang terpasang di sepanjang Jalan Lintas Sumatera. Bukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, Bupati Bungo Masyuri meninjau Pospam dan juga Bupati Bungo Masuri meninjau Pospam dan juga pelayanan mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Dalam peninjauannya, Masuri memberikan motivasi kepada petugas jaga untuk melayani pemudik dengan humanis. Bupati Bungo Masyuri bersama unsur Forkopimda meninjau kesiapsiagaan personel di sejumlah pos pengamanan dan pelayanan mudik. Pengecekan itu dilakukan untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat saat melakukan mudik Lebaran. Masyuri mengatakan pemerintah Kabupaten Bungo telah mempersiapkan petugas dari Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan dalam menunjang kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan mudik dan arus balik. Selain itu, Pemkab Bungo juga menyiagakan dan membuka layanan kesehatan selama 24 jam di pos PAM dan pelayanan, rumah sakit, dan puskesmas. Sama Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh jajaran
seperti biasa kita lakukan pengecekan pos-pos pengamanan mudik lebaran, dan ini ada 3 pos yang kita kunjungi. Situasi dalam keadaan aman, damai, nyaman, dan di wilayah khusus melintas di Kabupaten Bungo ini mobil terlihat padat dan lancar gitu. Dalam peninjauannya ke Pospam dan pelayanan mudik, Masyuri memberikan bingkisan kepada petugas jaga. Bingkisan itu diberikan untuk memberikan semangat kepada petugas dalam melayani pemudik. Masyuri berpesan agar petugas jaga selalu melayani pemudik dengan humanis. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, 1 hari menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Batanghari terpantau ramai lancar. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan. Ya, selamat sore Ade. Bagaimana situasi terkini arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten? Ya, Cika, baik. Saudara, dapat saya laporkan untuk situasi terkini arus lalu lintas di sepanjang ruas Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Batanghari terpantau masih ramai lancar. Tidak ada lonjakan atau peningkatan terhadap kendaraan secara signifikan. Namun di 3 hari menjelang Lebaran sampai saat ini kondisi arus lalu lintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi atau bus. Dan juga dapat saya laporkan bahwa hingga sore hari ini saya amati kendaraan masih dipenuhi oleh kendaraan minibus atau kendaraan pribadi yang melintas dari ruas Jalan Jenderal Sudirman ataupun ruas Jalan Jenderal Gajah Mada. Dan untuk dapat saya laporkan juga pantauan arus lalu lintas masih cukup lancar, mengingat nanti malam diprediksi arus akan mengalami peningkatan, dikarenakan lonjakan terjadi nanti malam lebih dipadati oleh kendaraan bus dari Pulau Jawa menuju Sumatera Barat. Jadi data yang dapat saya terima dari Kaslantas Kabupaten Batanghari bahwa terjadi sedikit pelambatan arus lalu lintas yang ada di Kecamatan Muara Tembesi, di mana di situ terjadi adanya pasar tumpah yang membuat arus lalu lintas atau pemudik melewati jalur tersebut sedikit terhambat. Selain di Muara Tembesi, ada juga satu titik di Kecamatan Muara Sebulu, tepatnya di Sungai Rengas, di mana di situ juga ada pasar tumpah yang mengakibatkan arus lalu lintas sempat tersendat pada pagi hari hingga siang tadi. Namun dilaporkan jika saat ini arus lalu lintas masih mulai lancar dan berjalan cukup normal. Cika. Ya, hingga hari ini seperti apa upaya petugas kepolisian dalam mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, Ade? Ya, berdasarkan dari hasil data yang saya terima dari pihak Polres Batanghari, untuk petugas keamanan atau petugas kepolisian ditempatkan selain di pos-pos pengamanan maupun pos pelayanan, juga dilakukan penempatan terhadap titik-titik rawan kemacetan. Ya, ini di Simpang Tinggal Muara Tembesi, di Bajubang maupun di Sungai Rengas sendiri. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya kepadatan hingga memicu kemacetan yang akan terjadi saat arus mudik berlangsung. Cika. Ya, 1 hari jelang Idul Fitri 1445 Hijriah, Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Batanghari masih terpantau aman dan lancar. Terima kasih Ade atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, pelabuhan di Kecamatan Lipah Panjang dipadati ribuan penumpang yang hendak mudik. Penumpang diimbau untuk tetap menjaga barang bawaan. 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pelabuhan di Kecamatan Lipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus dipadati ribuan penumpang yang akan melakukan mudik menggunakan kapal pompong dan speedboat. Rute tujuan para pemudik pun beragam, mulai dari terdekat Kecamatan Sadu hingga terjauh di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Aktivitas arus mudik di pelabuhan ini beroperasi mulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat.
Meski sempat terjadi kepadatan kendaraan roda 2 yang keluar dari atas kapal, namun tidak menimbulkan penumpukan kendaraan yang terlalu lama dan terlihat berjalan lancar dan aman. Kepala Pospam Nipah Panjang Ibtu Sumitra mengatakan, aktivitas arus mudik ini telah berlangsung sejak hari Sabtu 6 April 2024 lalu. Rata-rata dalam satu kapal pompong dan speedboat berisikan 20 hingga 30 penumpang. Pelabuhan Nipah Panjang merupakan tempat penyeberangan orang dan kendaraan. Baik itu rute perjalanan dari Nipah Panjang ke Sadu, Nipah Panjang ke Tunggal, ataupun sebaliknya. Sebelum melakukan perjalanan, para penumpang dilakukan pemeriksaan mulai dari tiket hingga barang bawaan guna meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Diprediksi pelabuhan akan terus ramai pada 1 hari hingga 2 hari setelah Lebaran, karena arus balik maupun warga yang ingin berlibur ke Pulau Berhala. Kami dari Pospam Nipah Panjang menjelaskan bahwa untuk arus mudik dari Kota Jambi menuju Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu di Pelabuhan Penyeberangan TPI mulai melonjak pada tanggal 6 hari Sabtu. Diharapkan seluruh pemudik untuk bisa lebih cermat serta berhati-hati dalam membawa barang guna mewujudkan mudik aman dan berkesan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, 1 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Merangin terpantau ramai lancar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Romadan Cerbita Kasa. Halo, selamat sore Romadan, bagaimana situasi kendaraan di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Merangin saat ini? Selamat sore Hazet. Ya, baik, dapat saya laporkan bahwa memang hari ini 1 hari menjelang Idul Fitri merupakan puncak arus mudik. Namun tidak demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Merangin. Pemirsa, seperti yang terlihat di layar kaca Anda, di tempat saya berdiri saat ini di Jembatan Layang Kecamatan Kandis, Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Situasi terkini arus lalu lintas di Kabupaten Merangin di Jalan Lintas Tengah terpantau ramai lancar, tidak terjadi adanya kepadatan kendaraan. Dan untuk kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan roda 2, kendaraan pribadi, dan kendaraan roda 4. Selama arus mudik ini, terdapat satu kejadian kecelakaan di Kabupaten Merangin dan tidak adanya korban jiwa. Sementara untuk melayani para pemudik, pihak Polres Merangin bersama Pemkab Merangin telah mendirikan 5 pos pengamanan dan pos pelayanan. 4 diantaranya pos pengamanan yang berada di Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Sungai Ula, dan Kecamatan Pemenang. Dan satu lagi pos pelayanan berada di pusat Kota Bangko, tepatnya di Pasar Bawah Kota Bangko. Para pengendara yang kelelahan dianjurkan oleh para petugas untuk beristirahat terlebih dahulu dan akan dilayani oleh petugas kesehatan yang berada di mudik 2024. Baik, Romadan. Pemirsa, untuk daerah rawan longsor lintas nasional tepatnya di Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu, pihak Dinas PUPR telah menyiagakan 1 alat berat dan telah melakukan pembersihan di sekitar lokasi. Sementara pihak kepolisian bersama TNI juga menyiagakan personil di wilayah tempat. Baik, kembali ke studio. Akses. Ya, Romadan, untuk saat ini dominasi kendaraan yang terpantau lebih kemana tujuannya, Romadan? Ya, untuk kendaraan didominasi dari arah Terlalu ke arah Pupung. Dan 1 hari, dari pagi hingga sore hari, jumlah kendaraan yang melintas rata-rata dari 1.000 hingga 1.500 kendaraan. Sementara dapat saya sampaikan pihak kepolisian tetap menyiagakan personil di daerah-daerah yang rawan macet, seperti di Pasar Bawah Bangko, kemudian di Dusun Bangko. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Romadan atas laporan yang telah disampaikan dan juga harap berhati-hati selama bekerja dan selamat sore. Ya, saudara, ke sorotan lainnya, tim Polda Jambi mengunjungi 2 pos pengamanan dan pelayanan di Jalan Lintas Sumatera Jambi, Sumatera Selatan. Dari hasil pemantauan yang dilakukan tim Polda Jambi, Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi, Sumatera Selatan terpantau sepi.
Tim Polda Jambi yang dipimpin Karo Ops Polda Jambi, Kombes Pol Yudo, mengunjungi 2 pos pengamanan dan pelayanan sekaligus memantau kondisi jalan lintas Timur Sumatera Jambi, Sumatera Selatan. Pos PAM dan pelayanan yang dikunjungi itu yakni pos pengamanan di PAL 11 Kota Jambi dan pos Simpang Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengatakan, dari hasil pemantauan, kondisi jalan lintas Sumatera pada 1 hari menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah terpantau sepi. Angkutan mudik, baik angkutan umum dan pribadi, sudah berkurang melintas di jalan penghubung Jambi, Sumatera Selatan. Meski arus lalu lintas terpantau sepi, namun personil pos pengamanan diminta untuk tetap siaga melayani masyarakat, khususnya pada malam takbiran. Sesuai dengan prediksi yang sudah kita rencanakan dari awal, jadi H-3, H-5 sampai H-3 adalah puncak arus mudik. Kita sudah lihat kemarin arus mudik meningkat. Nah, H-1 ini sudah terjadi penurunan yang cukup drastis ya. Sekarang untuk yang pun mudik yang lokal yang dari kota Jambi ke kabupaten-kabupaten juga saat ini sudah mulai berkurang, maksudnya sudah habis. Kita bisa lihat jalan cukup lengang. Nah, justru ini juga masih merupakan kerawanan kecelakaan. Dalam kunjungannya, tim Polda Jambi juga memberikan bantuan paket hadiah untuk personil yang berjaga. Bantuan itu diberikan untuk memberikan semangat kepada personil dalam melayani masyarakat meski berdinas saat Idul Fitri. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara PJ Bupati Bahyuni Diliansyah melakukan pengecekan sejumlah pos pengamanan mudik Lebaran. Pengecekan pos itu dilakukan untuk memastikan para petugas dapat memberikan rasa kenyamanan dan kelancaran bagi para pemudik. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, penjabat Bupati Bahyuni Diliansyah bersama unsur Forkopimda serta Sekda dan Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Muaro Jambi melakukan pengecekan di sejumlah pos pengamanan dan pelayanan mudik Lebaran. Pos pertama yang dikunjungi yakni Pos PAM Sekernan. Pengecekan kemudian dilanjutkan ke Pos PAM Jambi luar kota. Dalam kunjungannya, Bahyuni Diliansyah bersama rombongan menyerahkan bantuan makanan dan minuman kepada para petugas Pos PAM. Saat di lokasi, Bahyuni Diliansyah berdialog dengan petugas Pos PAM dan pelayanan. Pengecekan pos itu dilakukan untuk memastikan seluruh instansi yang terlibat dalam pengamanan mudik Lebaran dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemudik. Pos ini terisi berkat sinergitas antara Pemda, TNI, dan Polri yang sudah diatur jadwalnya oleh Bapak Kapolres, dan alhamdulillah juga arus mudik yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres pada hari ini dalam keadaan baik dan landai. Bahyuni juga berharap petugas Pos PAM dan pelayanan siap siaga membantu kelancaran arus mudik pada malam takbiran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, menghadapi arus mudik, puluhan supir bus lintas provinsi melakukan pengecekan urin. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba. Tim gabungan BNN Provinsi Jambi dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Selasa pagi menggelar razia penyalahgunaan narkoba ke sejumlah sopir bus lintas provinsi di kawasan Alam Barajo, Kota Jambi. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkoba saat puncak arus mudik Lebaran. Puluhan sopir bus yang akan melakukan perjalanan keluar daerah dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Selain memeriksa kondisi kesehatan, tim gabungan juga melakukan cek urin para sopir dengan menggunakan alat drug abuse test atau alat deteksi narkoba. Koordinator Dayamas BNN Provinsi Jambi, Murniati, mengatakan, meski tidak ditemukan adanya sopir yang positif menggunakan narkoba, namun pemeriksaan itu sebagai salah satu upaya untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan kepada pemudik. Dilaksanakan kegiatan hari ini di mana kita memang menindaklanjuti dari program BNN Pusat, bahwasanya setiap mau perayaan Idul Fitri kita ada tersendiri khusus untuk sopir armada. Murniati menambahkan, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, terutama saat Hari Raya Idul Fitri. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Dukung kelancaran arus mudik, Polres Rawamangun maksimalkan jaringan internet gratis di Pos PAM. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Ya, Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini dalam segmen Mudik Asik 2024. Ya, saudara, menjadi bagian dari budaya Indonesia, Gubernur Jambi Al-Haris mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam menyukseskan tradisi mudik lebaran tahun 2024. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi budaya warga Indonesia, pemerintah Provinsi Jambi berharap pelaksanaan mudik lebaran tahun 2024 dapat berjalan baik dan aman. Al-Haris minta masyarakat untuk menanggapi dengan positif budaya mudik yang dilakukan masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Al-Haris mendorong masyarakat untuk berperan dalam menyukseskan penyelenggaraan mudik yang saat ini sedang dalam fase puncak. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk menyambut para pemudik dengan sikap yang ramah dan tidak segan untuk membantu apabila ada yang membutuhkan. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan suksesnya penyelenggaraan mudik tahun 2024. Pertama, saya pesankan dengan warga Provinsi Jambi tetap memberikan keramah tamahan pada semua tamu-tamu kita, baik yang mampir singgah, rest area maupun di rumah-rumah warga, di warung-warung, mohon diterima dengan baik dengan segala keramah tamahan yang ada. Untuk memaksimalkan keberhasilan penyelenggaraan mudik lebaran, Al-Haris mengimbau para pemudik untuk menjaga kondisi fisik dan segera beristirahat jika mulai merasa lelah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sarawangun melakukan sidak ke sejumlah SPBU. Sidak itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM saat puncak arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sarawangun melakukan pemantauan arus mudik di Jalan Lintas Sumatera dan sidak ke SPBU di wilayah Kecamatan Singkut. Sidak itu dilakukan seiring meningkatnya volume kendaraan pemudik yang melintasi wilayah Kabupaten Sarawangun khususnya dari Pulau Jawa. Penjabat Bupati Sarawangun Bahril Bakri mengatakan, peninjauan itu dilakukan untuk memastikan kondisi BBM yang menjadi kebutuhan dasar bagi kendaraan pemudik mencukupi. Sampai dengan biasanya 24 KL, sekarang menjadi bisa 36 sampai 40. Dan sudah datang dari Linggau. Datang dari Linggau. Kapolres Sarawangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, pihaknya telah berulang kali melakukan pengecekan BBM di SPBU untuk mendukung kegiatan operasi ketupat 2024. Selain itu, pengecekan pasokan BBM di sejumlah SPBU juga dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Idul Fitri 1445 Hijriah. Satgas BBM itu ada 2 di sini sama di terminal. Semua jalurnya dipastikan Pertamina pasokan ada. Ya. Berarti dalam sana, Pak? Ya. Aman, ada terus. AKBP Budi Prasetya memastikan persediaan BBM di SPBU aman dan mencukupi. Jajaran Polres Sarawangun akan terus melakukan patroli secara intensif dan dialogis kepada pengelola SPBU untuk memantau kecurangan saat pengisian bahan bakar kendaraan dan mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto melakukan pengecekan pos pengamanan dan pos pelayanan. Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan layanan berjalan baik bagi para pemudik. Untuk memastikan pengamanan yang nyaman dan aman kepada pemudik, Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto didampingi Ketua Bayangkari Titi Ruri melakukan pengecekan posko lebaran. AKBP Ruri Roberto mengatakan, mudik lebaran merupakan operasi kemanusiaan dalam melayani serta membantu masyarakat. AKBP Ruri Roberto meminta para personil dapat melayani pemudik dengan optimal dan humanis. Dan himbauan juga kepada pemudik, kami telah sampaikan kepada pos-pam kita dilengkapi dengan tempat istirahat dan kamar mandi atau MCK yang bisa digunakan oleh para pemudik. Selain pihak kepolisian di pos-pam, personil apa saja, Pak? Baik, di sini kami juga dibantu dari perkuatan Kodim setempat 0420 Sarko, kemudian dari pihak kesehatan dan juga dari Pol PP. Untuk pemadam kebakaran juga standby di posyan yang ada di pusat kota. Dalam kunjungannya ke pos pengamanan dan pelayanan, AKBP Ruri Roberto memberikan bingkisan berupa makan dan minuman untuk para petugas jaga. Jalur lintas tengah Sumatera Kabupaten Merangin saat ini terpantau ramai lancar.
Pos pengamanan dan pelayanan arus mudik berada di Pasar Bawah Kota Bangko, sekitar SPBU Pemenang, ujung salur Sungai Ula, pertigaan Margoyoso, dan perbatasan antara Pelepat Ilir dan Kabupaten Bungo. Dalam satu pos, Polres Merangin menurunkan 8 hingga 10 petugas untuk satu kali piket yang dibagi dalam 3 sip. Ramadan Cerbita Kaisa, TVRI Jambi melaporkan. Pemudik yang melintas di wilayah Kabupaten Sarawangun mengeluhkan kerusakan ruas jalan lintas Sumatera. Tak hanya berlubang, minimnya rambu lalu lintas juga membuat pemudik harus lebih berhati-hati saat berkendara. Pemudik yang melintas di jalan lintas Sumatera Kabupaten Sarawangun mengeluhkan kerusakan ruas jalan. Meski telah ditandai rambu kerusakan jalan, namun pemudik harus tetap berhati-hati saat melintas di jalan lintas Sumatera. Salah seorang pemudik, Nur Hasan, menyayangkan belum adanya perbaikan ruas jalan saat puncak arus mudik Idul Fitri. Selain mengganggu perjalanan mudik, kerusakan beberapa ruas jalan di jalan lintas Sumatera juga rawan terjadi kecelakaan. Kasat Lantas Polres Sarawangun AKP Rio Rinaldi Siregar mengimbau kepada pemudik untuk lebih berhati-hati dan mengurangi kecepatan laju kendaraan saat berkendara. Jika lelah dan mengantuk, pemudik disarankan untuk beristirahat di pos pam dan pelayanan mudik. Edi Kusunadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pemudik yang melintasi jalan lintas Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat diminta berhati-hati di jalan berlubang dan bergelombang. Berdasarkan penelusuran tim Posyan Betara, jalan bergelombang dan menyempit hampir merata terdapat di Kecamatan Betara, terutama di jalur desa Pematang Lumut hingga memasuki Kecamatan Berai Hitam. Pemudik yang melintas di jalan Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat diimbau untuk mewaspadai jalan sempit dan bergelombang yang hampir ditemui di sepanjang jalur mudik. Meski jalan layak dilalui pemudik, namun di beberapa titik ruas jalan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Kanit Reskrim Polsek Betara sekaligus Kepala Pos Pelayanan Betara, Ibda Ondo Siburian mengatakan, berdasarkan penelusuran, jalan bergelombang dan menyempit hampir merata terdapat di Kecamatan Betara. Terlebih jalur di Desa Pematang Lumut, Muntialo, Serdang, Manala, hingga memasuki Kecamatan Beram Hitam. Selain jalan bergelombang dan menyempit, pemudik juga harus mewaspadai minimnya rambu lalu lintas, terlebih saat melintas pada malam hari. Kami dari Posyan Betara menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk berhati-hati dalam berlalu lintas, terutama ini pada saat mudik lebaran ini peningkatan arus mudik semakin tinggi. Di sepanjang jalan ini pun rambu-rambu sudah kurang dan jalan pun mengecil. Himbauan dari kami untuk berhati-hati, berwaspada dalam berkendara, terutama di malam hari. Satu hari menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, arus kendaraan yang melintas di Kecamatan Betara terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi warga lokal yang ingin merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pemudik yang melintas di wilayah hukum Polres Sarawangun diimbau untuk memanfaatkan pos pengamanan dan pelayanan mudik Lebaran. Pada Idul Fitri tahun ini, pos PAM dan pelayanan terletak di 6 titik jalur mudik. Pada arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah, jajaran Polres Sarawangun bersama pemerintah daerah telah menyiapkan 6 titik pos pengamanan dan pelayanan serta pos terpadu. Ke-6 titik pos yang berada di jalur yang dilintasi pemudik itu telah dilengkapi berbagai macam fasilitas untuk memberikan pelayanan kepada pemudik. Selain menyediakan rest area, pos PAM dan pelayanan juga disediakan jaringan internet gratis. Kasat Lantas Polres Sarawangun AKP Rio Rinaldi Siregar mengimbau seluruh pemudik yang melintasi Jalin Sum Kabupaten Sarawangun untuk memanfaatkan pos PAM dan pelayanan jika ingin beristirahat. Pada para pemudik dan masyarakat yang melaksanakan mudik pada tahun ini, Polres Sarawangun terutama sudah menyiapkan 6 titik pos tersebar di beberapa titik yang ada di wilayah Jalan Tengah Sumatera. Jadi kalau memang ada pemudik yang lelah, capek, silakan istirahat, jangan dipaksakan, jangan sampai nanti terlalu dipaksa mengejar target, takutnya terjadi apa-apa. Satu hari menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Sarawangun terpantau ramai lancar. Kepadatan arus lalu lintas terjadi pada sore hingga malam hari. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, Saudara, Satlantas Polresta Jambi menggelar sosialisasi keselamatan berkendara ke sejumlah agen travel lintas provinsi kabupaten kota di kota Jambi. Sosialisasi itu dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat saat mudik lebaran. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat berpergian mudik lebaran, petugas kepolisian Satlantas Polresta Jambi menggelar sosialisasi ke sejumlah travel lintas provinsi kabupaten kota di wilayah kota Jambi pada Senin kemarin. Sosialisasi keselamatan ini dilakukan oleh petugas kepolisian guna memastikan seluruh kendaraan maupun pengendara dalam kondisi baik. Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia mengatakan, dari peninjauan ini dipastikan seluruh kendaraan dalam keadaan baik. Kompol Aulia mengimbau kepada pengendara travel agar memastikan kondisi kesehatan prima sebelum melakukan perjalanan keluar daerah. Pastikan tidak melanggar rambu lalu lintas dan istirahat bila mengantuk. Kami dari Polresta Jambi bekerjasama dengan Jasa Harja melaksanakan pengecekan langsung ke PO Travel, di mana kita mau ngecek langsung di mana situasi pemudik yang akan melaksanakan mudik ke kampung halaman. Gitu. Sementara itu, petugas kepolisian turut mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara. Hal ini dikarenakan mulai padatnya sejumlah ruas jalan di kota Jambi, khususnya di jam sore hingga malam hari. Tetap mematuhi rambu lalu lintas dan tidak mengendara dengan kecepatan tinggi di pusat keramaian. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, 9 unit truk bermuatan ditilang Satlantas Polresta Jambi. Kendaraan ini ditindak tegas karena kedapatan melintas saat puncak arus mudik lebaran. Akibat melanggar surat edaran Gubernur Jambi terkait larangan truk bermuatan melintas saat puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. 9 unit truk ditilang Satlantas Polresta Jambi di jalur lintas Sumatera. Mobil truk ini ditindak petugas setelah kedapatan sedang melintas di jalur lintas Sumatera pada malam hari. Penindakan itu dilakukan untuk memastikan arus mudik lebaran berjalan lancar dan tidak terjadinya kemacetan panjang karena aktivitas mobil bermuatan besar. Oh iya, kemarin kami se-Jambi jadi ditugaskan oleh Bapak Lantas untuk melaksanakan penindakan terhadap kendaraan yang tidak sesuai dengan SE Gubernur terhadap arus mudik. Jadi khususnya untuk Polresta Jambi, kita melaksanakan penindakan sistem hunting dapat 9 kendaraan itu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Satlantas Polresta Jambi akan meningkatkan patroli di beberapa titik jalur lintas Sumatera. Pengendara truk bermuatan besar diminta untuk tidak melintas selama arus mudik lebaran. Pengendara yang melanggar aturan akan diberikan sanksi tegas. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pastikan ketersediaan bahan pokok jelang lebaran. PJ Bupati Blora Jambi lakukan sidak di Pasar Sengeti. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengikuti buka puasa bersama keluarga binaan Densus 88 wilayah Jambi. Selain untuk meningkatkan silaturahmi, buka puasa bersama itu juga bertujuan untuk menjaga kondusivitas daerah. Pemerintah Provinsi Jambi kembali melanjutkan kegiatan Ramadan 1445 Hijriah bersama masyarakat. Kali ini kegiatan itu dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman saat mengikuti buka puasa bersama antara Pemprov dengan keluarga binaan Densus 88 wilayah Jambi. Sudirman mengatakan, selain untuk meningkatkan silaturahmi, buka puasa bersama itu juga bertujuan untuk menjaga kondusivitas daerah. Keluarga binaan Densus 88 telah menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Badan Kesbang Pol Jambi. Keberlanjutan kegiatan bersama keluarga binaan Densus 88 akan terus diupayakan pemerintah Provinsi Jambi, agar organisasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam lingkungan sosial. Densus 88 yang ada di Provinsi Jambi itu melakukan kegiatan buka puasa bersama dalam rangka membangun silaturahmi dengan saudara-saudara kami. Ini juga bagian dari keluarga kita, masyarakat kita Provinsi Jambi. Oleh karena itu, kebersamaan silaturahmi harus terus dibina. Buka puasa bersama antara pemerintah Provinsi Jambi dengan keluarga binaan Densus 88 wilayah Jambi itu diikuti oleh 19 napiter.
Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi akan menyelenggarakan gelar gria di rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda Provinsi Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman memastikan, pemerintah Provinsi Jambi akan menyelenggarakan gelar gria untuk masyarakat. Gelar gria ini tak hanya akan digelar di rumah Dinas Gubernur, namun juga di rumah Dinas Wakil Gubernur Jambi dan rumah Dinas Sekda Provinsi Jambi. Masyarakat dipersilakan untuk mengikuti kegiatan halal bihalal bersama Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda di kediamannya masing-masing. Selain gelar gria, Pemprov Jambi juga mengajak masyarakat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Pemerintah telah secara khusus menginstruksikan seluruh pejabat OPD untuk melaksanakan sholat Id di Masjid Agung Al-Falah. Selain pejabat OPD, Gubernur Al-Haris juga dijadwalkan akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Falah. Sementara Sekda dan Wakil Gubernur Jambi akan melaksanakan sholat Id di tempat berbeda. Sudah kita buat undangan, seluruh OPD, Forkompimda kita undang di Masjid Agung Al-Falah untuk sholat Idul Fitri bersama-sama. Insya Allah tahun ini sama lebarannya ya. Kak Muhammadiyah dan pemerintah DNU sama tanggal 10 hari Rabu. Ya. Itu yang di Masjid Al-Falah? Ada satu, Yang di Masjid Al-Falah siapa Pak nanti? Pak Gubernur biasanya. Langsung? Langsung Pak Gubernur. Kalau Pak Sekda sendiri di mana? Saya biasanya mewakili Pak beliau di lapangan kantor Gubernur. Sudirman berharap perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah akan berlangsung kondusif dan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara PJ Bupati Bakyudi Deliansyah bersama Forkopimda Muara Jambi melakukan sidak di Pasar Sengeti. Sidak itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan harga sembako aman serta terjangkau. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah melakukan sidak di Pasar Tradisional Sengeti Muara Jambi. Dalam sidaknya, Bahyuni Deliansyah mengecek harga dan pasokan cabai, bawang, daging ayam dan daging sapi, beras, minyak goreng, serta bahan pokok lainnya. Dari hasil sidak yang dilakukan, Bahyuni Deliansyah menilai pasokan sembako aman hingga pasca Idul Fitri. Sementara harga kebutuhan pokok relatif stabil dan masih terjangkau bagi masyarakat. Bahyuni mengimbau kepada para pedagang untuk tidak menjual sembako di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Masih standar dan kami harapkan ini tidak terlalu naik menjelang Idul Fitri yang akan berlangsung beberapa hari ke depan, dan saya juga minta ke Kadis Perindak untuk mengantisipasi kalaupun nanti kemungkinan terjadi lonjakan yang terlalu tinggi, maka pemerintah Forkopimda akan mengambil langkah supaya jangan terjadi inflasi di Kabupaten Sengeti. Langkah apa Pak yang diambil Pak nanti? Kita akan melakukan operasi pasar. Satu hari menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, harga cabai merah di Pasar Sengeti dijual di harga Rp70.000 per kilogram, cabai rawit Rp45.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram, daging ayam Rp33.000 per kilogram, dan daging sapi dijual di harga Rp170.000 per kilogram. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024, pemerintah Kabupaten Sarawangun menggelar operasi pasar daging segar murah. Pasokan daging sapi segar yang disubsidi itu mencapai 100 kg. Operasi pasar daging segar bersubsidi yang digelar di Pasar Atas Sarawangun disambut antusias masyarakat, terutama kaum ibu-ibu. Masyarakat yang ingin mendapatkan daging segar bersubsidi harus menyerahkan fotokopi atau kartu keluarga kepada petugas. Dalam operasi pasar murah daging segar itu, pemerintah Kabupaten Sarawangun melalui Dinas Peternakan dan Perikanan memberikan subsidi Rp40.000 per kilogram. Daging segar dijual di harga Rp110.000 per kilogram. Penjabat Bupati Sarawangun Bahril Bakri mengatakan, operasi pasar itu dilakukan untuk memastikan terjangkaunya harga daging kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Saat menjelang Lebaran banyak dikonsumsi oleh kita semua dan harganya naik. Di Kabupaten Sarawangun dalam rangka apel siaga untuk menghadapi Idul Fitri ya. Kita tahu daging adalah konsumsi paling banyak pada saat Lebaran. Ada yang masak rendang, ya, ada yang masak opor.
Pelaksanaan operasi pasar murah daging segar yang digelar secara perdana oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah itu mendapat dukungan Kapolres Rawamangun AKBP Budi Prasetya dan Dandim 0420 Sarkol Letkol Infantri Suyono. Kegiatan operasi pasar murah ini dilakukan selama 2 hari. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, penjabat Bupati Sarawangun bersama Kapolres dan Dandim 0420 Sarko melakukan sidak di Pasar Tradisional Atas Sarawangun. Sidak itu dilakukan untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri aman serta mencukupi. Dari hasil dialog dan pengecekan harga kebutuhan yang dilakukan unsur Forkopimda Sarawangun, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, seperti harga daging segar jenis sapi dan kerbau yang dijual di atas harga normal. Harga daging segar dijual di harga Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Harga cabai merah Rp75.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Sementara harga kebutuhan pokok lainnya seperti harga beras dan minyak goreng serta telur relatif normal, bahkan cenderung turun. Harga cabai rawit saat ini dijual hanya Rp45.000 per kilogram dari harga sebelumnya mencapai Rp65.000 per kilogram. Penjabat Bupati Sarawangun Bahril Bakri mengatakan, secara umum harga kebutuhan pokok relatif stabil. Meski ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut masih dalam batas kewajaran karena tingginya permintaan masyarakat. Himbauan saya tetap sabar lah kalau panik, jangan panik ya, sabar karena memang semua bahan pokok tersedia dengan baik. Memang lumrah harga naik sedikit karena memang permintaan. Selain untuk memantau ketersediaan bahan pokok, sidak itu juga dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan sembako aman dan mencukupi hingga pasca Idul Fitri 1445 Hijriah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, sambut Idul Fitri 1445 Hijriah, masyarakat Tanjung Jabung Barat gelar Festival Malam Takbiran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi. Hari ini, Saudara, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi sore ini melakukan pemantauan Ruhiyatul Hilal 1 Syawal 1445 Hijriah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Febri Yogi Ramadhani. Ya, selamat sore Yogi, bagaimana pemantauan Ruhiyatul Hilal saat ini di Kanwil Kemenak Provinsi Jambi? Baik, terima kasih dapat saya laporkan saat ini sebanyak 120 provinsi di 120 titik yang ada di Indonesia sedang melakukan pemantauan. Salah satunya di Kota Jambi, yaitu di Gedung Maligai Bank Jambi, yang dimana pemantauan hilal ini dilakukan sejak pukul 4.16 waktu Indonesia Barat atau 4 sore tadi, yang dimana berdasarkan hasil pantauan dan berdasarkan hasil informasi yang didapatkan bahwa saat ini hilal berada di 6 derajat, yang dimana menurut Kanwil Kemenak itu sudah masuk dalam kategori. Hanya saja saat ini terkendala faktor cuaca, yang dimana cuaca di rooftop Bank 9 Jambi ini terkendala dengan awan yang tebal. Selain itu juga berdasarkan hasil pantauan ini nantinya akan dibawa ke pemerintah pusat yang akan disidang isbatkan pada malam. Demikian. Ya, terima kasih Yogi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Peternak ayam petelur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur banjir orderan. Peternak berharap harga pakan tetap stabil sehingga harga telur tidak terus mengalami kenaikan. Menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Tidak terkecuali harga telur selama sepekan ini. Kenaikan harga telur membuat sejumlah peternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bak ketiban durian runtuh. Seperti yang dialami oleh Surya, salah seorang peternak asal Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat. Baginya, momentum Ramadan menjelang Lebaran Idul Fitri seperti saat ini merupakan berkah tersendiri. Harga telur di tingkat peternak terus mengalami kenaikan selama sepekan Ramadan. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan konsumen dan harga pakan ternak yang juga mengalami kenaikan.
Dari 1.500 ekor ayam petelur, Surya bisa menghasilkan kurang lebih 900 butir telur setiap harinya dengan harga per butirnya mencapai Rp2.000. Dari jumlah itu, Surya membutuhkan sekitar 115 hingga 120 kg pakan setiap harinya. Surya berharap pemerintah ikut serta dalam menjaga stabilitas harga pakan. Dengan melambungnya harga pakan, baik di tingkat lokal dan pabrikan, akan mengancam keberlangsungan produksi telur. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, harga daging sapi segar di Pasar Kerabat Tinggi, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari mencapai Rp180.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi itu terjadi sejak 3 hari terakhir. Harga kebutuhan pokok di Pasar Keramat Tinggi, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah naik. Kenaikan harga kebutuhan pokok salah satunya terjadi pada harga daging sapi segar. Saat ini, harga daging sapi segar dijual di harga Rp180.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga jual daging sapi segar itu telah terjadi sejak 3 hari terakhir. Salah seorang penjual daging yakin pribadi mengatakan, meningkatnya harga jual daging sapi segar dikarenakan tingginya jumlah permintaan menjelang Idul Fitri. Meski terjadi kenaikan harga, namun pasokan daging sapi segar masih aman dan mencukupi. Meski harga daging sapi naik, namun daya beli masyarakat juga meningkat. Hal itu seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat menjelang Idul Fitri. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Lebaran, pedagang kue kering di Kabupaten Tanjung Jabung Timur raih rezeki berlimpah. Dalam satu harinya, pedagang meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Pedagang kue kering mendapatkan rezeki melimpah selama bulan Ramadan dan jelang Lebaran. Salah satunya Misnawati, pedagang kue kering di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ia mengaku dapat meraup omset 10 juta sampai 20 juta per harinya dari hasil penjualan kue kering seperti nastar, kastengel, kacang, sagu keju, dan kue putri salju. Kue nastar menjadi kue kering yang paling banyak diminati. Harga kue dibanderol mulai dari 60 ribuan di tiap jenis kue yang dijajakan. Untuk menetapkan harga jual, Misnawati mengaku terus mengikuti harga dari pemasok. Ia mengaku tidak khawatir banyaknya penjualan kue kering yang dijual secara online, karena masih banyak pembeli yang membeli kue kering miliknya. 60. Rame yuk ya? Sudah buka berapa hari yuk? Semingguan. Oh, seminggu. Jadi kita stok ambil di ini. Bukan di Jambi yuk? Di Jambi. Saat ini pengunjung Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat mulai melandai jelang Lebaran. Meski demikian, hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap hasil penjualan Misnawati. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi memiliki beragam kearifan budaya lokal yang bertahan dan berkembang hingga saat ini. Selain festival Arakan Sahur, masyarakat Bumi Srengku Dayung serentak ketujuan juga memiliki kearifan lokal yakni malam takbiran sambut Hari Raya Idul Fitri. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki beragam kearifan lokal yang menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara untuk berkunjung. Selain memiliki wisata alam, pantai hutan mangrove Pangkal Babu, Bumi Srengku Dayung serentak ketujuan juga memiliki wisata religius Festival Arakan Sahur. Saat menyambut Hari Raya Idul Fitri, masyarakat pesisir laut pantai timur Provinsi Jambi, seperti suku Melayu, Jawa, Banjar, Bugis, Batak, Palembang, memiliki kearifan lokal Festival Malam Takbir. Malam takbiran tidak hanya digelar di pusat kota Kuala Tungkal, namun hingga ke pelosok desa. Seperti yang dilaksanakan oleh kelompok remaja Masjid Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara. Mulai dari anak-anak sekolah dasar, SMP, hingga remaja begitu antusias melakukan persiapan malam takbir. Pada momentum ini, masing-masing kelompok masyarakat akan melakukan adu kreativitas untuk memeriahkan acara yang digelar 1 tahun sekali. Kegiatan itu mengangkat tema seputar budaya dan religi dengan sentuhan kearifan lokal. Kami adakan setiap tahun di acara takbiran keliling di desa kami di Desa Serdang Jaya. Ini bisa membina dari pemuda-pemudi dari 02 bisa bersilaturahmi di sini sehingga persaudaraan kami di sini semakin erat. Malam takbiran dilakukan tepat pada malam sebelum Hari Raya. Selain menampilkan pernak-pernik market yang menjadi salah satu daya tarik bagi penonton, alunan musik perkusi yang ditampilkan juga akan menjadi penilaian bagi setiap kelompok yang tampil. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Chandrika Divani. Dan saya Zed Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.